Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, yang juga tentunya mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang memungkinkan kita bisa kembali dipertemukan secara virtual di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah pada saat ini. Mari kita mengawali dengan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 405. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kita nyanyikan bersama dengan Cindy Thanos and Sound of Gading Indah. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu yang boleh terus kami alami, yang memungkinkan kami bisa memasuki hari baru ini dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Bahkan sekarang kami boleh kembali dipersatukan di dalam persekutuan doa pagi pada saat ini. Kami menyerahkan apa yang mau kami hayati bersama di dalam layanan ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Khususnya ketika sebentar kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami boleh menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan di dalam persekutuan doa pagi pada saat ini terambil dari surat Roma. Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Roma 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 yang demikian bunyinya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah-tambah kasih karunia itu? Sama sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi sama dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita telah hidup juga dengan Dia. Kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian surat Roma ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Amin. Celaka, beruntung, sia-sia, atau bahagia. Demikian tema perenungan kita dalam persekutuan doa pagi pada saat ini. Kalau kita berbicara tentang manusia, dikaitkan dengan relasinya dengan Allah serta realitas kehidupan dan kematian, maka kita bisa menemukan ada beberapa tipe atau kelompok atau golongan manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang hidup di luar Tuhan dan mati
di luar Tuhan. Artinya orang-orang yang sepanjang hidupnya memang tidak percaya, tidak takut akan Tuhan, dan juga mati dalam keadaan yang seperti itu, bergelimang dosa dan kejahatan. Maka kategori itu bisa kita katakan dengan satu kata, celaka. Celakalah orang-orang yang hidup dan mati di luar Tuhan. Ada kategori yang kedua, kelompok yang kedua, yaitu orang-orang yang hidup di luar Tuhan, namun mati di dalam Tuhan. Nah, mereka bisa kita katakan, kita sebut sebagai orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang menjalani kehidupannya di dalam dosa, melakukan berbagai kejahatan, tapi pada saat-saat akhir hidupnya bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Selamatlah ia. Hoki, untung. Anda ingat tokoh dalam cerita Alkitab, dalam Injil, yang ada dalam kategori seperti itu? Ya, betul. Salah seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Hukuman mati dengan disalibkan adalah hukuman untuk penjahat besar. Orang ini ya hidup di luar Tuhan. Tapi pada saat-saat akhir hidupnya, ia bertobat. Ia berseru kepada Yesus, "Ingatlah aku." Dan Yesus mengatakan, "Hari ini juga engkau ada bersamaku di dalam Firdausku." Yang ketiga, ibu bapak saudara, adalah kelompok atau kategori yang bisa kita katakan dengan istilah sia-sia. Yaitu menunjuk pada orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, namun mati di luar Tuhan. Ada orang-orang yang barangkali sejak lahir sudah dibaptiskan, bertumbuh menjadi remaja, pemuda, dewasa yang aktif dalam berbagai pelayanan. Tetapi menjelang akhir hidupnya, meninggalkan Tuhan, berpaling dari Tuhan, dan mati dalam keadaan di luar Tuhan. Betapa sia-sianya. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah kelompok orang-orang yang hidup di dalam Tuhan dan mati di dalam Tuhan. Saya memilih kata bahagia untuk menggambarkan kelompok atau kategori ini. Anda, ibu bapak, saudara-saudara, mau masuk tipe atau kelompok atau kategori yang mana? Yang oke tentunya yang keempat, hidup di dalam Tuhan sampai mati di dalam Tuhan. Tapi kalau kita pikir-pikir, yang menyenangkan, paling menyenangkan secara manusia yang mana? Yang celaka, yang beruntung, hoki, yang sia-sia, atau yang bahagia? Kelompok 1, 2, 3, atau 4? Menurut saya, secara manusia yang paling menyenangkan adalah yang kedua. Kelompok yang beruntung, yang hokinya besar tadi. Lalu muncul ungkapan, kecil puas dimanja, muda kenyang foya-foya, tua sehat kaya raya, mati masuk sorga. Kalau bisa seperti itu, Anda mau? Saya mau. Kalau bisa seperti itu. Namun persoalannya, tidak ada seorang pun yang tahu kapan saat kematian akan menjemput kita. Kapan kita mati. Dan itu bisa terjadi setiap saat pada siapa saja. Oleh karena itu, kita tidak bisa merencanakan. Aku akan senang-senang dulu memuaskan segala dorongan, hawa nafsu, kedagingan, keduniawian. Lalu nanti umur sekian, aku akan sungguh-sungguh bertobat. Tidak bisa, saudara-saudara. Apa yang terjadi atas diri penjahat yang disalibkan bersama Yesus itu
adalah sebuah pengecualian yang sangat istimewa. Kita tidak bisa gambling, mempertaruhkan keselamatan kita, berharap kita beruntung seperti itu. Oleh karena itu, pilihan yang paling tepat, yang paling dapat dipertanggungjawabkan adalah pilihan keempat. Hidup di dalam Tuhan, sampai mati di dalam Tuhan. Tapi itu yang paling sulit. Hidup di dalam Tuhan, sampai mati di dalam Tuhan, adalah hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Seperti dipersaksikan Roma 6 ayat yang ke-11. Dalam teks itu, hidup bagi Allah tidak boleh dilepaskan dengan kondisi dalam Kristus Yesus. Maka hidup bagi Allah hanya bisa terwujud ketika kita mau sungguh-sungguh hidup dalam Yesus. Saya katakan itu paling sulit. Karena proses hidup dalam Yesus berarti kesediaan kita untuk dipersatukan dengan kematian Yesus. Seperti dikatakan dalam ayat 5. Tentu bukan dalam arti harfiah bahwa kita benar-benar mati. Tapi seperti dijelaskan dalam ayat 6. Yaitu bagaimana manusia lama kita turut disalibkan bersama dengan Yesus. Bahwa segala kecenderungan, kebiasaan, karakter manusia lama, yaitu setiap dan seluruh hawa nafsu kedagingan, keduniawian yang ada ketika kita masih menjadi budak dosa, hamba dosa, harus disalibkan, dimatikan, dikuburkan bersama-sama dengan Yesus. Nah, ini yang dalam praktiknya sangat sulit. Mungkin selalu ada bagian dari hawa nafsu kedagingan, keduniawian yang masih ingin kita nikmati karena memang itu menyenangkan bagi kita. Hal seperti itu boleh jadi juga terjadi dan dialami oleh ibu bapak, saudara-saudara. Saya mengalaminya. Dan ketika saya mengandalkan kekuatan sendiri, maka saya gagal. Saya jatuh lagi ke dalam dosa. Kalau begitu, dari mana kekuatan kita untuk menyalibkan, menguburkan manusia lama kita sampai tuntas? Bersyukurlah saudara-saudaraku bahwa Yesus tidak tetap tinggal dalam kematian. Seperti peristiwa Paskah yang kita baru peringati beberapa minggu lalu. Ia telah bangkit. Kuasa maut, belenggu dosa dikalahkannya. Dan kebangkitan Yesus Kristus bukan cuma berdampak bagi dirinya, tapi juga berdampak bagi kita. Ayat 4 dan ayat 5 dari Roma 6 mengatakan, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Panggilan kita adalah jangan pernah menyerah terhadap rongrongan, godaan, dosa yang mendorong kita untuk menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Dan sebaliknya, semakin mampu menyerahkan diri kita kepada Allah, menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kunci utama adalah apa yang dikatakan dalam surat Kolose pasal 3 ayat yang pertama dan yang kedua. Di dalam Kolose 3 ayat yang pertama dan kedua dikatakan begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, berarti kita mencari hal-hal yang berkenan kepada Allah di dalam Kristus. Mencari kebenaran Allah. Kata mencari.
dalam teks ini menunjuk pada upaya yang dilakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan, karena yakin bahwa apa yang dicari itu memang sangat amat berharga. Hal mencari itu digandengkan dengan perintah pikirkanlah. Pikirkanlah dalam teks kita sederhananya adalah memproses perkara yang di atas tadi dalam pikiran kita, sehingga itu melekat dan mewarnai kata serta perbuatan kita. Dengan begitulah kita bisa makin mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita dapat makin hidup di dalam Tuhan sampai mati di dalam Tuhan juga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolonglah kami yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan ini. Kami sadar ketika kami mengandalkan kekuatan sendiri untuk melawan godaan rongrongan dosa, kami gagal. Karena kami dalam kemanusiaan kami, dalam keberdosaan kami memang cenderung memberontak kepadamu. Berikanlah kepada kami hikmat, berikanlah kepada kami kesungguhan untuk mau dengan serius memaknai hidup ini sebagai hidup yang telah ditebus oleh Kristus, bahwa manusia lama kami turut disalibkan, dikuburkan bersama kematian Kristus, dan kami dibangkitkan dalam kehidupan yang baru, hidup bagi Allah di dalam Kristus. Kami percaya ketika kami mau berpegang teguh, bersandar hanya pada kekuatan, kuasa pertolongan kasih-Mu, maka kami akan dimampukan untuk bisa menjalani proses yang membuat kami makin hidup di dalam Allah, hidup di dalam Tuhan, sampai kami mati di dalam Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami juga menyerahkan keberadaan setiap kami, para anggota, simpatisan, seisi keluarga masing-masing. Tuhan yang tahu persis apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami, yang masih bergumul dengan masalah sakit penyakit, yang bergumul dengan masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha, dan sebagainya. Yang punya persoalan karena ketidakharmonisan di dalam relasi antar anggota keluarga, yang punya masalah untuk merawat kesetiaan di dalam hidup pernikahan, yang punya kerinduan untuk bisa mendapatkan keturunan, dan seterusnya. Ya Bapa, mampukan setiap kami untuk peka terhadap rancangan Tuhan. Mampukan kami untuk melihat jalan-jalan yang Tuhan sediakan, sekalipun tidak persis sama dengan apa yang kami inginkan. Kami menyerahkan keberadaan gereja-Mu juga dengan berbagai pergumulan di dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Tuhan tolong agar gereja Tuhan makin mampu untuk memenuhi tugas panggilan misi yang Tuhan percayakan kepada gereja untuk menghadirkan damai sejahtera kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami berdoa menyerahkan negara dan bangsa kami. Kami berdoa bagi para pemimpin di negeri ini. Tuhan yang terus memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan keberanian, Tuhan yang memberikan kekuatan untuk mampu memilih, merumuskan kebijakan-kebijakan yang menunjukkan ditegakkannya kebenaran, keadilan, guna mewujudkan kedamaian, kesejahteraan bagi segenap bangsa tanpa terkecuali. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara, kita menyanyikan lagu penutup yang mengungkapkan keseriusan kita untuk hidup di dalam Allah
hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Padamu Tuhan dan Allahku. Kidung Jemaat nomor 367. Kita nyanyikan bersama dengan Monica and Sound of Gading Indah. Padamu Tuhan
Demikian Ibu Bapak Saudara-saudara, perjumpaan kita, persekutuan kita di dalam persekutuan doa pagi pada saat ini. Selamat melanjutkan perjalanan hidup di hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Selamat terus berjuang untuk tetap hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Arahkan hati saudara kepada Tuhan. Sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.